Beda sikap PDIP soal pencapresan Anies dan Prabowo, keras ke Nasdem, tapi kalem ke Gerindra. Hubungan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem belakangan memanas. Disinyalir, musababnya karena pencalonan presiden. Elit PDIP berulang kali menyindir Nasdem setelah Partai Besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres, mereka untuk pemilu 2024. Namun, PDIP tak menunjukkan sikap yang sama terhadap Gerindra. Padahal, partai berlambang kepala Garuda itu telah mengumumkan bahwa ketua umumnya, Prabowo Subianto, siap menjadi capres pada Pilpres mendatang. Baca juga, giliran Nasdem, semua jadi salah, jadi menyerang dari segala penjuru serangan demi serangan partai banteng ke Nasdem ini pun menjadi tanda tanya. Mengapa PDIP seolah keras ke Nasdem, tapi lunak ke Gerindra yang sama-sama telah mendeklarasikan calon presiden? Terus menyerang Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto menjadi yang paling gencar menyentil Nasdem. Hasto mengibaratkan deklarasi Anies sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu, terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, Jawa Timur, sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia, merah putih. Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Oktober 2022. Baca juga, heran disindir PDIP soal etika politik setelah usung Anies capres. Nasdem, Gerindra juga sudah deklarasi sebagaimana peristiwa 10 November tersebut, kata Hasto, belakangan ada, biru, yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Biru, itu lepas karena sudah memiliki calon presiden sendiri. Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri, ujarnya. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun, publik meyakini bahwa elit PDIP itu tengah menyentil Nasdem, partai dengan lambang dominan warna biru yang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Hasto pun terang-terangan menyebut bahwa dukungan Nasdem terhadap pencapresan Anies kontradiktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, berbagai kebijakan Anies berlawanan dengan pemerintah saat ini. Misalnya, terkait ibu kota negara. Anies berupaya mempertahankan ibu kota tetap berada di DKI Jakarta, padahal pemerintahan Jokowi punya program besar memindahkannya ke Kalimantan Timur. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif, ujar Hasto di Gedung Visipol UGM, Yogyakarta, Senin, 10 Oktober 2022. Namun demikian, Hasto mengaku tak ingin terlalu dalam mencampuri urusan partai lain. PDIP, sudah punya capres sendiri. Nasdem Gerah Nasdem tampak tak senang dengan pernyataan Hasto. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, partainya akan tetap berada di koalisi pemerintahan Jokowi kendati mendeklarasikan Anies sebagai capres. Komitmen Partai Nasdem mengusung Pak Jokowi Ma'ruf Amin sampai 2024, kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Minggu, 9 Oktober 2022. Ali mengatakan, pencapresan Anies tak ada kaitannya dengan posisi Nasdem di barisan pemerintahan. Baca juga, disebut lepas dari Jokowi karena usung Anies, Nasdem, Hasto ngomong apa saja silakan pasalnya, masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024. Sementara, Nasdem tak punya kontrak dengan Jokowi setelah tahun tersebut. 2024 itu adalah pencalonan presiden pasca Pak Jokowi. Wong ini kita mencalonkan presiden setelah periode Pak Jokowi, ujarnya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya juga mengaku heran dengan sikap Hasto. Dia membandingkan dengan Gerindra yang sudah lebih dulu mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Gerindra juga sudah deklarasi capres. Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru, kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Senin, 10 Oktober 2022. Willy pun tak habis pikir mengapa hanya Nasdem yang menjadi bulan-bulanan setelah mendeklarasikan Anies. Toh, ini disebut tahun politik, ucap dia.
Lunak ke Gerindra memang, sikap PDIP ke Nasdem berkebalikan dengan respons partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut ke Gerindra. Pasca deklarasi Prabowo sebagai capres medio Agustus lalu, Gerindra tak dihujani sentilan-sentilan PDIP. Bahkan, PDIP bergeming ketika Presiden Jokowi menunjukkan sinyal restu pencapresan buat Prabowo. Elit kedua partai belakangan malah tampak mesra. Hasto bahkan mengatakan, Megawati punya kedekatan dengan Prabowo. Keakraban itu hal yang baik, kata Hasto merespons keakraban Megawati dengan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-77 TNI, Kamis, 6 Oktober 2022. Gerindra juga sempat menyebut bahwa partainya terbuka untuk berkoalisi dengan PDIP untuk pemilu 2024, sekalipun sudah menyepakati kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Kita membuka diri terhadap semua partai, apalagi PDIP, PKB sudah koalisi, PDIP ya enggak ada masalah, kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 September 2022. Anies jadi alasan. Melihat dinamika ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, LSI, Jayadi Hanan menyebut bahwa sikap PDIP ke Nasdem tak lepas dari sosok capres yang hendak mereka usung. Anies selama ini identik dengan oposisi pemerintah. Oleh karenanya, sebagai partai penguasa, PDIP tak ingin Nasdem mengusung sosok yang berlawanan dengan pemerintah, padahal Nasdem masih jadi bagian dari koalisi Jokowi Ma'ruf Amin. Alasan lainnya, kata Jayadi, karena Nasdem berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Diketahui, kedua partai merupakan oposisi di dua periode pemerintahan Jokowi. Ini lebih karena PDIP tidak suka Anies, atau tidak cocok sama Demokrat dan PKS yang mungkin bergabung dengan koalisi pendukung Anies, kata Jayadi kepada Kompas.com, Selasa, 11 Oktober 2022. Later. Namun demikian, menurut Jayadi, sikap yang ditunjukkan Hasto itu tak memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik. Sebab, Nasdem berkoalisi dengan Jokowi hanya untuk pemerintahan 2019 hingga 2024. Sementara, pencapresan Anies dimaksudkan untuk pemilu 2024. Jika capres yang diusung Nasdem jadi alasan, seharusnya, PDIP juga bersikap sama terhadap partai-partai politik lain yang sudah mendeklarasikan calon presiden, seperti Gerindra yang mencalonkan Prabowo. Oleh karenanya, lanjut Jayadi, tak seharusnya pencapresan Anies ini berujung pada disingkirkannya menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Kalau Jokowi atau PDIP menghendaki agar menteri-menteri dari Partai Nasdem dipecat karena sudah punya sikap politik, maka seharusnya bukan hanya Nasdem, Partai Prabowo juga harus dipecat karena kan sudah punya calon sendiri, ujar dosen Universitas Paramadina itu. Baca juga, Demokrat minta parpol koalisi pemerintah hargai keputusan Nasdem usung Anies sebagai capres sementara, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menduga, Anies bukan alasan sebenarnya di balik sikap keras PDIP ke Nasdem. Menurut dia, ini lebih karena Nasdem hendak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Jika Nasdem berkoalisi dengan oposisi untuk pemilu 2024, maka wajar PDIP khawatir partai yang dimotori Surya Paloh itu tak lagi sejalan dengan pemerintahan kini. Jadi ini bukan tentang Anies. Mau dia, Nasdem, mencalonkan siapapun, tapi kemudian membangun koalisi dengan partai oposisi, artinya kan platform dan pola pikirnya dengan pemerintah kan sudah berbeda, kata Yunarto kepada Kompas.com, Rabu, 12 Oktober 2022. Menurut Yunarto, panas dingin hubungan Megawati dan Surya Paloh beberapa tahun terakhir juga menambah ketegangan sikap PDIP ke Nasdem. Oleh karenanya, pada akhirnya muncul sikap yang berbeda antara PDIP dengan Nasdem, dibandingkan dengan perangai partai banteng ke Gerindra yang sama-sama telah mendeklarasikan capres. Ini tentang koalisi dengan oposisi, bukan tentang Anies. Anies itu saya pikir punya nilai yang sama dengan semua capres lain, kata Yunarto.